Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 123. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter kali ini berjudul Inauguration. Di awal chapter kita diperlihatkan Ideguchi yang menangis karena dia memilih untuk tidak menceritakan informasi tentang Tokuchi kepada para wartawan. Bahkan jika dia dan yang lainnya dipecat, tim akan tetap menjadi kenangan yang indah dan itu akan tetap hidup di hati para fans. Ini adalah jalan yang Ideguchi pilih. Saikawa pun tidak menyangka kalau Ideguchi tidak membahas satu hal pun tentang Tokuchi. Lalu panel beralih ke stadion di mana hari ini mungkin adalah pertandingan terakhir untuk Lycons. Dan lawan mereka hari ini tidak lain tidak bukan adalah sang juara Mariners. Bukankah ini sangat cocok untuk pertandingan akhir mereka? 55.000 pasang mata pun memenuhi stadion Lycons untuk menonton pertandingan ini. Di tengah lapangan, para pemain Lycons pun berkumpul, di mana Ideguchi memberikan kata-kata semangat untuk para pemain lainnya. Dengarkan semuanya, hari ini kita akan bermain di pertandingan yang terbaik yang pernah ada. Ayo kita buat memori kalau Lycons adalah tim yang kuat sampai akhir. Seseorang pemain Mariners pun mendengar itu dan hanya tertawa. Lalu dia berkata, "Apa kalian bilang tim kuat? Kalian bahkan tertinggal 8 game di belakang kita. Aku akan tunjukkan kepadamu seberapa hebatnya Mariners." Tapi para pemain Lycons hanya menatap pemain itu dengan tatapan penuh berapi-api. Pemain itu pun hanya diam, tidak bisa bicara. Lalu terlihat Tokuchi yang tidak ikut pertandingan penentuan ini dan sedang menonton pertandingan dari layar TV di mobilnya. Lalu dia berkata, "Perlihatkan padaku seberapa banyak yang kalian bisa lakukan tanpa aku di lapangan." Panel pun kembali ke tengah lapangan di mana Mariners sudah menekan Lycons dari awal pertandingan. Sesuai dugaan, Mariners sangat bagus dalam memukul, di mana semua pemain intinya mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Mariners pun mampu melakukan 10 pukulan aman di babak ke-6 ini. Tapi Lycons mampu menahan Mariners untuk tidak mencetak angka sampai babak ke-6. Brooklyn, pemain Mariners yang punya kebiasaan merusak tongkat pun marah besar. Thomas pun berkata kepada Brooklyn, "Hei, jangan terlalu marah. Kita berhasil menjangkau base ketiga sebanyak 6 kali. Sejauh ini kita hanya tidak beruntung. Ini hanya masalah waktu sampai mereka hancur." Mendengar kata-kata Thomas itu, lalu Takami pun berkata, "Aku tidak berpikir seperti itu. Ini simpel. Ini karena Lycons itu kuat. Hei Brooklyn, kau tahu kau telah merusak kesempatan kita untuk mencetak skor 2 kali hari ini. Apakah kau menyadari kalau setiap lemparan pertama Lycons adalah lemparan rendah ke dalam yang mudah untuk dipukul? Mereka melakukan itu karena mereka yakin kalau kau akan membiarkan lemparan itu. Mereka sengaja mendapatkan strike pertama dengan lemparan yang paling kau suka. Setelah membiarkan lemparan favoritmu lewat begitu saja, kau menunggu untuk bola itu datang dengan pola yang sama. Dan hasilnya kau malah mudah membiarkan bola dengan lemparan ke arah luar dan kau mendapatkan strike out. Kau juga Thomas, ketika kau sedang berada di base kedua, kau gagal mencapai ke base ketiga meskipun Brooklyn bisa memukul tinggi." Thomas pun menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Itu karena pemain bertahan Lycons bagus dalam bertahan dan dia bisa menangkap bola itu. Aku sudah berlari ketika bola itu dipukul, tapi mereka beruntung bisa menangkap bola itu. Kau salah, jawab Takami. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi hit dan itu melayang ke arah kanan dan mudah untuk ditangkap. Lalu kenapa Thomas mulai berlari? Alasannya terletak pada pemain yang berada di sebelah kanan. Ketika bola itu dipukul, pemain kanan berlari mengejar bola, tapi tiba-tiba dia berhenti. Setelah melihat itu, Thomas mengasumsikan kalau pemain Lycons itu kehilangan pandangannya terhadap bola dan percaya bahwa pukulan itu bisa untuk mengantarkannya ke base ketiga.
Tapi kau tahu itu adalah jebakan, dan faktanya pemain kanan itu tidak kehilangan pandangannya terhadap bola. Itu dibuktikan dengan pemain bertahan langsung mengejar bola itu dan menangkapnya. Thomas yang sudah berlari itu pun kembali ke base kedua dan berhasil menghindari take out. Tapi kita pada akhirnya tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Kita tertangkap sangat baik. Mereka tidak seperti itu sebelumnya. Mereka adalah tim yang sangat buruk sehingga mereka kewalahan melawan kita. Faktanya mereka sedang dalam pertandingan melawan Mariners. Tapi bagaimana sekarang? Mereka dengan mudah menipu kita. Mariners sang juara, dan mereka menahan kita untuk tidak mencetak angka meskipun kita sudah membuat 10 pukulan yang bersih. Itu bukan karena kita tidak beruntung, tapi itu karena mereka kuat. Dan orang yang membuat tim menjadi kuat seperti itu adalah Tokuchi Towa. Kembali ke tengah lapangan, di mana sekarang adalah babak ke-9 dan pertandingan masih tanpa skor. Lycons pun memasukkan pelempar pengganti. Ya, tidak lain tidak bukan, dia adalah Kurai, the king of speed. Kurai pun masuk ke lapangan dan langsung bersiap-siap untuk melempar, mengambil ancang-ancang, dan lemparannya pun dilesatkan. Pemain Mariners tidak menyangka kalau lemparannya akan secepat itu. Dia pun mendapatkan 3 strike berturut-turut dan dia strike out. Kurai pun berhasil mengeluarkan 3 pemukul Mariners di babak ke-9. Lalu sekarang adalah giliran Lycons untuk menyerang. Dan Kojima yang menjadi pemukul berhasil mendapatkan home run. Dan akhirnya pertandingan final ini ditentukan oleh Kojima dengan home run itu. Dan seperti yang Ideguchi katakan waktu preskon kemarin, pertandingan akhir Lycons akan menjadi pertandingan yang tidak terlupakan. Dan tanpa meninggalkan kegembiraan dari pertandingan itu, hari yang ditakdirkan pun tiba, di mana ini adalah hari pengumuman kepemilikan klub oleh Roundwood Capital setelah deadline 2 minggu. Jika tidak ada yang membeli klub, maka klub akan diserahkan sepenuhnya kepada Tron Pos dan mereka akan melakukan perombakan besar kepada tim. Terlihat di sebuah gedung si pria Falcon yang akan mengumumkan bagaimana nasib Lycons selanjutnya. Lalu dia pun berkata, untuk deadline akuisisi atau deadline pembelian Lycons adalah kemarin siang jam 12 dan aku akan membuat sebuah pengumuman. Tapi sebelum itu, kemarin kita melakukan preskon dengan Ideguchi sebagai perwakilan dari pemain. Pesan yang dia sampaikan menyentuh hati para managers. Dan setelah preskon itu sejumlah pertanyaan tentang akuisisi pun diterima. Tapi itu semua sudah terlambat karena deadline-nya sudah ditentukan. Tidak ada perusahaan lain yang ingin bergabung dalam pelelangan. Mendengar itu, para pemain Lycons pun hanya terdiam, sedih, bahkan Kurai pun menangis. Semua wartawan bertanya-tanya apakah tidak ada perusahaan lain yang ikut dalam pelelangan selain Tron Pos. Lalu pria Falcon itu pun menjawab, ya, tapi daripada perusahaan, ada kasus di mana ada perorangan yang menunjukkan ketertarikan untuk membeli Lycons. Semua orang pun kaget dan penasaran siapa seseorang yang bahkan bukan perusahaan itu mampu membeli sebuah klub. Si pria Falcon melanjutkan perkataannya. Ya, aku akan jelaskan. Kalau menjual tim ke seseorang yang bahkan bukan perusahaan adalah hal yang mustahil. Tapi kita harus ingat kalau menjual tim adalah sebuah bisnis. Dan orang itu menawar 3 kali lebih besar dari penawaran Tron Pos. Jadi sudah kita putuskan untuk menjual tim ke orang tersebut. Semua orang pun terkejut karena yang membeli itu adalah 1 orang. Tapi di antara semua orang yang terkejut itu, yang paling terkejut adalah Mitamura Kaname, orang dari perwakilan Tron Pos yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik Lycons karena tidak menduga ada orang lain yang ikut dalam pelelangan dan bahkan menawar 3 kali lebih besar daripada Tron Pos. Para wartawan pun sangat penasaran dan bertanya-tanya siapa orang yang mampu membeli Lycons itu. Lalu pria Falcon itu mempersilahkan orang itu maju ke depan untuk diperkenalkan kepada para wartawan dan kepada orang yang menonton dari televisi. Semua orang sangat terkejut dengan munculnya orang ini.
Yah, orang yang memenangkan lelang tim Lycons dengan harga 3 kali lebih besar daripada Tron Pos. Dia adalah Tokuchi Towa. Sekarang dia adalah pemilik klub yang baru. Para pemain Lycons hanya bisa terkejut karena bagaimana bisa Tokuchi. Tapi yang paling merasa tertipu adalah dari pihak Tron Pos, yaitu Mitamura Kaname. Dalam preskon itu, Tokuchi sebagai pemilik klub baru berkata, "Manajer mengatakan sesuatu yang konyol seperti membubarkan tim tanpa memperdulikan para fans. Tapi sekarang aku adalah pemilik klub yang baru. Aku tidak akan membiarkan siapapun untuk mengacaukan timku sesuka hati mereka." Chapter 123 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 123. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih.